Udah dicas. Udah. Yang sudah habis. Ya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala az-zulumati wan nur. Tsumma allazina kafaru bi rabbihim ya'budun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini kita masih merasakan curah rahmat nikmat dan hidayahnya, terutama nikmat kehidupan, iman iman Islam, iman kesehatan, iman kasih sayang, iman keringan langkah sehingga kita berkumpul menjadi hal seberdua yang berjumpa bersama untuk menjalankan sholat Jumat berjamaah. Semoga mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula kita senantiasa menjalankan selawat serta salam kepada baginda junjungan kita besar Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Dari istri, keluarga, sahabat-sahabat beliau hingga menuju di akhir zaman kelak. Dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hingga akhir hayat kita senantiasa kita istiqomah dalam ajaran beliau bahwa kita mendapatkan syafaatnya di masa kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara sedang dimana sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya sebelum kita melaksanakan sholat Jumat pada hari ini tanggal 28 Oktober tahun 2016 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1438 Hijriah. Izinkanlah kami selaku pengurus Masjid Al-Hasan berdua untuk menyampaikan beberapa buah pengumuman. Pertama, waktu sholat Jumat kita pada hari ini yaitu pada pukul 11:38 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian laporan keuangan Masjid Al-Hasan berdua Sadukas tertanggal 21 Oktober tahun 2016 sebesar Rp10.991.257. Kemudian pemasukan dana yang terkumpul pada Jumat yang lalu tanggal 21 Oktober tahun 2016 sebesar Rp7.067.000. Kemudian pengeluaran rutin untuk salat Jumatan tanggal 21 Oktober tahun 2016 sebesar Rp1.450.000. Kemudian untuk pengeluaran di hari Senin sebesar Rp650.000. Kemudian untuk usaha masjid sebesar Rp5.900.000. Jadi satu kas terakhir tanggal 28 Oktober tahun 2016 sebesar Rp9.958.257. Terima kasih atas infak sedekah Bapak saudara sekalian. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda atas apa yang dikeluarkan. Mari kita bacakan doa surah Al-Fatihah sembari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, orang tua kita yang masih hidup, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, khususnya jemaah Masjid Al-Hasan berdua
umumnya kaum muslimin dan muslimat senantiasa diberi kesehatan, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan segala perintah kata Allah Subhanahu wa taala dan juga diberi kekuatan untuk meninggalkan segala dilarangnya. Kita dijauhkan dari penyakit-penyakit tidak obatnya, dikuatkan ukhuwah Islamnya kita agar bersatu dalam menegakkan agama Islam ini agar mendapatkan kehidupan dunia bahagia dunia wa akhirat. Al-Fatihah. Selanjutnya, adapun pelaksanaan salat Jumat pada hari ini yang berikutnya dilakukan adalah Bapak Ustaz Haji Samsul Arifin Nababan dengan tema khotbah pada hari ini adalah pentingnya menjaga ukhuwah Islamnya. Kemudian sebagai imam adalah Bapak Ustaz Haji Miftah Hudin SD dan sebagai muadzin adalah Bapak Muhammad Toha. Untuk khotbah Jumat depan tanggal 4 November tahun 2016 insyaallah adalah Bapak Ustaz Dr. Al-Fadhil Kazman MA. Demi menjaga sholat kita pada siang dulu ini mohonkan kepada seluruh jemaah yang membawa alat komunikasi mohon dimatikan atau dinonaktifkan. Kemudian dimohonkan kepada jemaah untuk mengisi saf-saf terdepan yang masih kosong atau masih longgar agar saudara-saudara kita yang telah hadir bersama kita bisa bergabung bersama kita tanpa mengurangi musuh beda kita pada hari ini. Kemudian terakhir dimohonkan kepada jemaah untuk menjalankan kotak-kotak amal yang berada di samping kiri kanan kita agar saudara-saudara kita yang mengisikan hartanya dengan Allah bisa terlaksana dengan baik. Demikianlah yang kami sampaikan atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa dhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama, marilah terlebih dahulu kita mempersembahkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena atas nikmatnya lah sampai hari ini kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan ibadah salat Jumat dengan berjamaah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya. Selanjutnya, melalui mimbar Jumat ini, khatib juga tidak lupa menyampaikan pesan-pesan takwa kepada diri khatib pribadi dan kepada kita semuanya. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja dan kapan saja, dan jangan sampai kita mati berkecuali dalam keadaan yang beragama Islam. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, tema khutbah kita pada siang ini pentingnya menjaga ukhuwah Islamiyah. Ikhwan sekalian rahimakumullah, 2 minggu terakhir ini pembahasan yang paling hangat di tengah-tengah masyarakat, baik yang berada di ibu kota Jakarta maupun di seluruh wilayah Indonesia, bahkan sampai ke seantero dunia, yaitu seputar penistaan Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 51, yang saya pikir sampai kapanpun ayat ini terus masih relevan untuk kita bahas, untuk kita sampaikan kepada umat kita. Karena ayat ini sesungguhnya
sangat menentukan masa depan agama kita ke depan. Ikhwan jamaah salat Jumat rahimakumullah, mungkin para khatib terdahulu sudah menyampaikan beberapa bagian daripada ayat ini. Namun khatib tidak ada salahnya untuk mengulang-ulang kembali, karena persoalan ini sangat aktual untuk kita bahas. Karena kemudian dari ayat ini menimbulkan polemik, bukan saja antara kita dengan orang yang menghujat Al-Quran ini, tetapi juga sudah mulai ada riak-riak perpecahan di kalangan kaum muslimin itu sendiri. Saudara-saudara yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mengawali khutbah ini, khatib tadi sudah membacakan satu ayat di dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 103. Ayat ini memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan melarang kita untuk bercerai-berai di kalangan kaum muslimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kata Allah, berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, berpegang teguhlah kamu kepada agama Islam ini, dan jangan sampai kamu bercerai-berai. Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum. Kamu penting sekali mengingat sejarah, kata Allah. Ingat sejarah kamu di masa yang lampau, sebelum agama Islam ini datang. Kalian dahulu, kata Allah, bermusuh-musuhan, satu suku dengan suku yang lain, satu kelompok dengan kelompok yang lain. Lalu datanglah agama Islam ini, fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kemudian kamu menjadi umat yang bersaudara dengan hadirnya agama Islam ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saudara-saudara, sesungguhnya yang mampu mempersatukan kita adalah agama. Yang mampu mempersatukan kita adalah akidah, bukan kesukuan, bukan partai, bukan golongan, bukan aliran, dan lain sebagainya. Yang mampu mempersatukan kita adalah akidah Islam. Akidah Islam yang mana? Yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Saya yakin kalau semua umat Islam sepakat mengikuti agama Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, insya Allah di kalangan umat Islam tidak akan ada terjadi perpecahan. Persoalannya kemudian, kenapa terjadi perpecahan? Kenapa terjadi konflik? Karena di kalangan umat Islam tidak konsisten berpulang kepada pedoman hidupnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Salah satu contoh misalnya kasus penistaan Al-Quran, khususnya surat Al-Ma'idah yang dilakukan oleh salah seorang pemimpin negeri ini, yang secara akidah dia di luar akidah kita. Ayat ini perlu dibacakan kembali, surat Al-Ma'idah ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali engkau menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai aulia, sebagai pemimpinmu,
Dalam terjemahan yang umum, aulia itu diartikan adalah pemimpin atau penolong. Tapi belakangan ini ada usaha-usaha sekelompok orang untuk merubah terjemahan aulia itu menjadi teman setia. Jangan kamu jadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai teman setia. Itu terjemahan yang terbaru. Ba'duhum awliya'u ba'd. Karena sebahagian mereka antara Yahudi dan Nasrani ini menjadi pemimpin bagi sebahagian yang lain. Wa may yatawallahum minkum, maka barang siapa yang menjadikan mereka ini sebagai pemimpinmu, fa innahu minhum, sesungguhnya dia akan termasuk kepada golongan Yahudi dan Nasrani itu. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Saudara-saudara yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjadi sangat populer. Kenapa? Karena dari sini berangkat penistaan Al-Quran yang mungkin anggapan orang cuma satu ayat, tapi sesungguhnya sangat banyak. Apa sebenarnya substansi daripada ayat ini? Substansinya adalah Allah Subhanahu wa taala melarang kita mengangkat pemimpin dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sebagian ulama menafsirkan ayat ini, pemimpin yang dimaksud di sini adalah pemimpin teritorial. Pemimpin teritorial, pemimpin wilayah. Seperti presiden, gubernur, bupati, wali kota, itu adalah pemimpin teritorial. Kalau pemimpin perusahaan misalnya, karena itu bukan memimpin satu daerah, maka sebagian ulama ada yang berbeda pendapat, katanya boleh, karena itu menyangkut profesionalitas. Tapi yang mutlak adalah pemimpin teritorial. Ini berdasarkan jumhur ulama, yang artinya tidak boleh mengangkat pemimpin dari kalangan di luar kita. Pemimpin yang dimaksud adalah pemimpin teritorial tadi. Tetapi kemudian ada segelintir orang di antara kita yang mempelintir terjemahan ayat ini yang diartikan menjadi teman setia. Nah, kalau boleh kita berapologi, taruh terjemahannya itu adalah teman setia, maka kita akan mengatakan, kalau menjadikan teman setia saja tidak boleh, apalagi menjadikan pemimpin. Mestinya begitu mafhum mukhalafahnya. Jangan dipahami secara letter-lek. Karena dalam Al-Quran, saudara, itu banyak yang bicara global. Memang Al-Quran bicaranya mujmal, global saja. Contoh, nanti dalam Al-Quran ada ayat mengatakan begini, dalam surat Al-Isra, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali engkau mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu perbuatan yang mungkar dan sejelek-jeleknya jalan, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau dipahami ayat ini secara letterlek, maka orang akan berkata, oh Ustaz, yang dilarangkan dalam Al-Quran itu mendekati zina. Kalau begitu zinanya boleh dong. Ini kan hancur namanya pemahamannya. Semestinya orang yang waras akan berpikir, akan mengatakan, loh, kalau mendekati zina saja haram, apalagi berzina. Mestinya begitu memahaminya. Kalau menjadikan teman setia saja tidak boleh, apalagi menjadi pemimpin. Contoh yang lain, dalam surat Al-Maidah ayat 3 ada ayat mengatakan begini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih.
Diharamkan bagi kamu mayit, makai, wadam, darah, walahmul khinzir, dan daging babi. Nanti kalau kita baca letterlek saja, oh yang haram itu kan daging babi. Kalau begitu tulangnya boleh disop dong, kakinya boleh dimakan dong, kulitnya bisa diambil dong. Al-Quran bicaranya umum saja. Itu namanya dalam kaidah zikrul juz'i wa iradakul. Disebutkan hanya sebahagian saja, hanya sedikit saja disebutkan, tapi maksudnya, tujuannya untuk semuanya. Diharamkan makan daging babi, berarti semua babi itu haram. Maksudnya begitu. Oleh karena itu, saudara, kita jangan paksakan